Supporter Ekuador nyaman di Surabaya. Presiden Jokowi targetkan kemenangan Timnas U17 Indonesia lawan Panama. Ucapan menyentuh calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Sebagai informasi selengkapnya sebagai berikut. Nyaman di Surabaya, supporter Ekuador terpukau. Kabar baik datang dari sejumlah supporter mancanegara yang berdatangan untuk mendukung peserta Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Salah satu yang menjadi sorotan ialah supporter Ekuador yakni Ramiro Padilla Arch dan istrinya Lola Escalante. Mereka jauh-jauh datang dari Ekuador untuk mendukung timnas negaranya yang bersua dengan tim tuan rumah Indonesia. Menariknya, Ramiro mengaku senang bisa menyaksikan Piala Dunia U17. Terlebih, menurutnya penduduk lokal Surabaya menerima kedatangan mereka dengan ramah dan baik. Orang-orang di sini ramah, baik dan saya senang berada di Surabaya, ucap Ramiro. Sementara itu, menanggapi hasil tim kebanggaannya yang ditahan imbang Timnas U17 Indonesia dengan skor 1-1 pada laga grup A, Ramiro dan Lola mengaku tak memasang target apapun untuk Timnas Ekuador di Piala Dunia U17 kali ini. Mereka hanya berharap penakas Diego Martinez itu bisa tampil baik. Sebagai informasi, Timnas Ekuador U17 selanjutnya akan menghadapi Maroko pada laga kedua grup A Piala Dunia U17 di Stadion GBT pada Senin 13 November nanti. Sementara Indonesia akan menjamu Panama pada laga kedua. Untuk sementara puncak klasemen grup A dipegang Maroko yang sukses mengalahkan Panama 2-0 di laga pertama. Ucapan menyentuh calon pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pertama, Delano Leiden. Saat ini Leiden membela klub divisi kedua Liga Belanda, Top Os bermain di divisi 2 Liga Belanda. Dia merupakan rival dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Apakah Anda bisa lihat DM saya di bawah? Tulis Leiden lewat Instagram pribadinya @delano_leiden pada salah satu unggahan Erick Thohir @erikthohir beberapa waktu yang lalu. Kedua, Tom Hai. Pemain satu ini berposisi natural sebagai gelandang bertahan, tetapi Hai juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah. Hai kini memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda FC Herenveen. Dia ngebut untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Jebolan Akademi AS Alkmaar itu pun mengaku terus menunggu tawaran PSSI untuk menjadi anak buah Sintayong. Dengan sedikit realisme, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain di pertandingan internasional untuk Belanda. Kita tidak perlu bertele-tele. Saya pernah mendengarnya di sana, Indonesia, bahwa ada kemungkinan bermain untuk Indonesia. Tetapi itu belum terwujud, kata Hai dilansir dari Football Zone pada Agustus lalu. Ketiga, Ilyas Al-Haf. Kini Al-Haf memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia, Noah LC. Dia sejatinya berposisi natural sebagai winger namun bisa diplot sebagai gelandang. Al-Haf pada musim lalu membawa Almere City LC promosi ke kasta teratas Liga Belanda. Menariknya, pada perayaan tim Al-Haf membentangkan bendera merah putih. Pemain yang musim ini membela Noah LC di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui bahwa dirinya ingin dinaturalisasi. Hal itu diungkapkannya ketika wawancara bersama YouTuber Yusan Nugraha. Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang. Saya terbuka. Pasti banyak orang tanya apakah saya terbuka untuk Timnas Indonesia. Saya akan bilang 100% iya, ucap pemain berusia 25 tahun itu. Imbangi Ekuador, Jokowi targetkan kemenangan Timnas U17 Indonesia lawan Panama.
Hasil imbang timnas Indonesia U17 kontra Ekuador pada laga pertama Piala Dunia U17 2023 di Stadion GBT Surabaya turut mengundang komentar Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyaksikan langsung perjuangan Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan yang melawan Ekuador. Menonton laga bersama Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Jokowi mengaku menikmati jalannya pertandingan. Menariknya, meski timnas Indonesia gagal meraih poin penuh di laga perdana, Jokowi tetap puas dengan penampilan tim asuhan Bima Sakti. Terlebih, Ekuador merupakan salah satu tim kuat di dunia yang secara ranking FIFA berada di posisi ke-36 dunia. Hasilnya seri 1-1 dan saya senang dengan hasil imbang itu. Kita tahu peringkat sepak bola dunia Indonesia jauh di bawah Ekuador dan tim Garuda Muda tetap bisa memetik 1 poin. Tulis Jokowi. Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Panama di Stadion GBT pada Senin 13 November. Jokowi pun berharap Garuda Nusantara bisa meraih kemenangan perdana di Piala Dunia U17 saat melawan Panama yang di laga pertama dikalahkan Maroko 0-2. Sebagai informasi, timnas Indonesia U17 untuk sementara berada di posisi 2 klasemen grup A dengan 1 poin, dengan Maroko di puncak klasemen dengan perolehan 3 poin.